Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul 'azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita diberikan Allah Ta'ala kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam acara kegiatan pengajian yang sebagaimana dilaksanakan. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita petunjuk dalam kehidupan kita untuk senantiasa kita tetap melakukan segala perintah Allah dan menjauhi setiap yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat berangkaikan salam kita persembahkan ke hadirat junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapat syafaat daripadanya di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, kami muliakan ahli bait beserta seluruh keluarga, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi pertemuan kita pada sore hari ini adalah tentang 10 cara agar hati tenang dalam menghadapi persoalan dalam kehidupan menurut pandangan Islam. Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini pasti manusia senantiasa memiliki masalah. Di antaranya itu tadi berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah, banyak kamu berzikir mengingatku supaya hati kamu tenang. Persoalan itu bukan dipikirkan saja, karena pikirkan gagap persoalan ni bisa lagi makan. Ada pula kadang ada persoalan dia kuat dia makan. Ada orang kuno masalah tak lalu makan. Kenapa kakak? Masusut badan kakak tu ku tengok, oi. Ini banyak persoalan. Ada tengok banyak persoalan nang koncang ada makan. Kok aku lain pula ada persoalan itu tak aku tentukan makan saya. Jangan pula karena gara-gara itu. Kenapa? Karena ingat semuanya itu datangnya dari Allah. Ya kan? Maka kembalikan kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Banyak kamu berzikir supaya hati kamu tenang. Cari solusi. Jangan tempat gara-gara itu kita tidak bisa melakukan aktivitas kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya, agar supaya hati kita tenang menghadapi persoalan itu adalah sholat. Ingat Allah dan sabar. Sholat dan sabar itu adalah dua usaha yang bersandingan yang harus kita lakukan di saat kita mempunyai persoalan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar itu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Makanya mungkin persoalan yang diberikan Allah itu adalah ujian yang diberikan Allah. Ujiannya bagaimana? Supaya kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salat dan sabar itu dua hal yang harus kita lakukan di saat kita melakukan kesalahan, di saat kita punya persoalan hidup, maka serahkan kepada Allah. Melalui apa? Melalui berzikir. Melalui apa? Melalui berdoa. Dengan salat, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Selanjutnya yang keempat, membaca Al-Quran. Kalau ada persoalan awak, kembalikan kepada Allah. Bagaimana komunikasi? Baca Quran. Jangan lain-lain tak pikirkan. Elok baca Quran. Habis Yasin itu baca Quran. Baca Yasin. Supaya apa? Menjadi hati kita tenang. Umpamanya contoh begini, kalau sakit gigi awak, di samping rumah awak menghidupkan
sepekeh kuat-kuat. Kaso naman donyot terus gigi awak tu. Kenapa? Karena tak cocok obatnya. Tapi kalau di samping rumah awak dihidupkan yang sepekeh, ada baca-baca ayat suci Al-Quran, kaso nang dingin kaso awak gigi awak tu. Begitu dia. Maka di saat kita punya persoalan, maka komunikasi kepada Allah. Berkomunikasi kepada Allah dengan cara apa? Banyak membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Selanjutnya yang kelima, supaya hati kita tenang menghadapi persoalan ini adalah selalu berbaik sangka kepada Allah. Jangan suudzon kepada Allah. Ya, jangan kita berpikir bahwasanya Allah tu benci sama kita, maka diturunkan persoalan sama kita. Tidak. Allah tu memberikan sebuah ujian kepada kita sesuai dengan kemampuan kita, dan ujian itu memang sesuai dengan kemampuan kita, tidak lebih dari situ. Kalau yang bisa kita tampung itu umpamanya 30 kilo, maka ujian itu pun tak lebih dari 30 kilo. Makanya jangan kita terus berpikir bahwasanya Allah ni benci sama aku, jangan berburuk sangka kita kepada Allah. Ingatlah, ya kan, di saat kita makin dekat kepada Allah, di saat itu pula lah Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kita ujian. Kenapa? Untuk menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Selanjutnya yang keenam, membiasakan diri bersuci. Di saat kita punya persoalan, ambil duduk di hati kita tenang. Apa caranya? Solat 2 rakaat. Solat sunnah kita 2 rakaat supaya menjadikan hati kita tenang. Baca Al-Quran, ya kan? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnah hukumnya, Bu, jangan sampai kita melepaskan wuduk dari badan kita, ya kan? Jangan sampai lepas wuduk dari badan kita. Kenapa? Karena salah satu manfaat dari wuduk itu adalah membuat hati kita menjadi tenang. Selanjutnya yang ketujuh, senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Jangan asyik dan mengeluh. Ini asyik dan mengeluh. Saya bersyukurlah. Ya kan? Susah awak, ada yang lebih susah lagi. Maka kesusahan awak itu mungkin itu adalah ujian dari Allah. Yang apa yang kita terima itu, ini adalah nikmat yang diberikan Allah. Sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah, kita harus senantiasa bersyukur kepada nikmat Allah tersebut. Selanjutnya yang ke-8 adalah yakin kita bahwasanya ada pertolongan Allah yang diberikan Allah kepada kita. Yang ke-9, memperhatikan dan sadar akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10, supaya hati kita menjadi tenang adalah bangun jaga silaturahim.